Ya, silakan dipresentasikan. Ini saya rekam, nanti saya share di YouTube. Seperti apa membuat surat lamaran. Ya, silakan. Ini di sini kami dapat dapat lowongan info lowongan kerja itu dari Instagram @loker_teknik_kimia. Tolong buka Instagramnya. Benar atau tidak? Khawatir ya penipuan dan kawan-kawan. Nangkep ya? Coba tunjukin. Ya. Ini kan saya lagi mengevaluasi ya, bukan menjustifikasi Anda salah, bukan. Nah, sekarang Anda kan bilang dari loker Instagram, loker teknik kimia. Mangga, silakan dibuka. Disidekan 2 layar boleh. Oke, 2 side. Side-nya ini CV Anda di sebelah kanan. Mana? Oke. Looking for ini. Mana? Mana Instagram tadi? Benar di sini. Ini. Oke. Anda udah buka websitenya langsung nggak? Belum Ibu. Belum. Bagaimana Anda bisa tahu ini benar? Saya tidak tahu Instagram ini bisa menjamin benar atau tidak, saya tidak tahu. Itu satu. Ya, bagaimana saya bisa tahu bahwa ini loker, bener loker? Emang yang ngurusin Instagram ini tetangga kamu gitu, kamu bisa percaya, apply? Nangkep maksud saya? Dari mana saya tahu bahwa ini loker benar? Kirim ke sini. Nah, silakan. Kalau secara email panasonic.com, oke, saya masih mungkin benar. Kecilin dong mbak, gimana tulisannya mau kelihatan layarnya, masa nggak bisa ngebandingin 2 layar kayak gini? Yang dikecilin bukan itulah pasti. Nah, yang dikecilin itu ya Instagramnya lah, masa CV kamu yang kamu kecilkan? Mana yang bisa kamu bedakan mana yang lebih prioritas nggak prioritas?
Dua layar mbak, bukan satu layar. Tolonglah ya, kita ngomong itu jangan berulang-ulang. Kecilin lagi layar yang Instagramnya. Kan yang penting kan CV-nya yang mau kita lihat. Oke, turun ke bawah lagi. Surat lamaran Anda. Aduh, alamatnya tutup dong. Saya ngedit lagi ini. Oke lah, nanti saya edit. Saya merupakan fresh graduate dengan jurusan dengan IPK pribadi ini. Oke, lihat kualifikasi dia. Apa Anda ada tulisan seperti itu? Anda menjelaskan diri Anda. Saya tanya dulu ke Anda. Kalau berdasarkan di lokernya itu kualifikasinya bisa berbahasa Inggris di sini, terus familiar dengan ISO 17025 dan juga Peraturan Menteri Lingkungan Hutan Permen LHK nomor 23 tahun 2020 sama familiar dengan pengolahan air limbah. Sekarang Anda buat surat lamaran. Kira-kira orang tertarik nggak? Karena tidak karena tidak mencantumkan yang Iya, sesuai dengan kualifikasi. nanggap nggak? Cara Anda membuat CV saja sudah mencantumkan Anda tidak qualified. Ya, dia gimana? Anda cuma bilang komunikasi dengan baik, gimana? Bahasa kalbu atau gimana? Ya. Oke, halaman kedua apa isinya? CV. Oke, CV. Oke, terus. Gimana
Gimana sih aktif pasif itu gimana sih? Saya tanya dulu. Ya saya nanya, aktif tuh gimana, pasif itu gimana? Pasif itu kalau pas aktif itu meber atau gimana? Di sini aktif itu bahasa Indonesia itu yang biasa digunakan sehari-hari, sedangkan kalau pasif itu Kamu aja ngomong aja nggak bahasa ini kok, bahasa Indonesia. Saya juga ngomong nggak bahasa Indonesia kok. Saya ngomongnya bahasa gaul. Di sini kalau. Di sini kami tidak menggunakan itu kah? Apa yang bisa membuktikan Anda bisa berbahasa Indonesia secara aktif? Mana buktinya? Anda bisa berbahasa Inggris secara pasif. Mana buktinya? Anda bisa Aspenhaisis. Mana buktinya? Anda bisa AutoCAD PNID. Mana buktinya? Bahkan Word, Excel, PowerPoint. Mana buktinya? Turun ke bawah. Apakah ini semua mencakup itu yang dibutuhkan? Ini rata-rata tentang orang koordinasi loh, tidak ada hubungan dengan sini loh. Saya tahu Anda belum punya ini, tapi kan Anda minimal membuat CV ke arah sana dong. Minimal itu, dan tahu apa yang dikerjakan. Bentar. Yuk, lanjut lagi. Ya. Ini kan mana lampiran Anda yang Anda kirim ke perusahaan? Kan nggak mungkin hanya surat lamaran dong yang dikirim. Ya, nggak mungkin hanya surat lamaran kan yang dikirim. Benar nggak? Nggak mungkin kan? Mana lampirannya? ini kami lampirannya cuma CV aja. Saya tahu ini kuliah pura-pura membuat CV. Saya tahu. Tapi pura-pura itu bukan berarti benar-benar pura-pura. Ngerti nggak? Ya entah apa yang Anda lampirkan, kesannya kertas kosong, ijazah dari Unsika ya silakan. Atau memasukkan ijazah SMA. Nah sekarang coba buka Word kosong, Anda tulis apa yang mau Anda tulis di badan email. Ini kan kirimnya ke email kan? Gimana Anda kirim ke email? Mana bahasanya? Kalau Anda ngasih tugas ke saya cuman ini, ya hanya sampai di sini pemahamannya. Kalau gitu Anda tahu ada locker tapi Anda tidak kirim ke perusahaan. Itu sederhana yang saya tangkap. Saya tidak tahu Anda pakai jasa bagaimana membuat CV yang bagus, saya tidak tahu. Tapi CV ini tidak mengartikan apapun. Saya mau tanya, kelompok yang lain seperti ini kah yang kirim ke saya?
Saya tanya dulu, kelompok yang lain seperti ini isinya? Sama Bu kayak gitu Bu. Ya Kalau udah, kelompok saya. nilainya kan Izin nggak akan dapat. kelompok 2 ngirim sama lampirannya, Bu. Kelompok 2 kamu siapa aja orangnya? Beauty, Ian, Ismi, Farah, Steven, Dinda. Kenapa harus pakai drive sih? Ketika Ian posting ke saya, coba ganti slide-nya. Nya Ian. Kalau Anda kirim CV ke orang, ada bagian tanda tangan, tolong tanda tangan. Walaupun ini hanya surat lamaran ecek-ecek. Ya, bisa dibedain dong mana yang CV, mana isi ini. Masa ini yang mau dikirim ke perusahaan? Lowongan kerja di PT KAU Indonesia, posisi Quality Assurance Executive. Tugasnya ini, dapat dari mana tugas ini? Dia kasih tahu. Iya, Bu, ada di websitenya. Oke, ketika perusahaan lain tidak memberitahu, apa Anda akan mencari tahu? Iya, Bu. Karena teman kamu tidak mencari tahu. Saya tahu perusahaan kau itu selalu membuat ini deskripsi. Beda sendiri perusahaan ini. Itu. Saya juga baca lowongan pekerjaan di PT kau. Bahwa lulusan baru dipersilakan, namun disukai jika memiliki 1 tahun pengalaman dalam bidang yang sama. Anda lihat status saya? Yang mana? Yang ngelamar kerja masuk neraka gitu bukan? Yang mana? Kan saya suruh kemarin lihat status. Saya tanya, yang mana? Video bapak-bapak yang mau ngelamar kerja itu, Bu. Yakin itu yang kita bahas? Habisnya kalau buat status sukanya ngumpatin saya, makanya status kamu di hidden. Oh ya nggak apa-apa, saya sih nggak masalah. Bagaimana ceritanya kalau kalimat ini lulusan baru dihilangkan? Anda akan apply?
tanya dulu ke Anda. Ketika tulisan lulusan baru di sertifikat melamar ini di delete, Anda akan melamarnya? Saya butuh Enggak, Bu. kerja. Baik, pengalaman fresh graduate 10 tahun. Tapi saya butuh kerja untuk mendapatkan pengalaman dong. Loh, ya makanya kerja. Makanya saya lamar kerja di sini. Nah, pengalamanmu nggak ada. Karena saya dapat pengalaman tanpa kerja. Ya makanya kerja. Makanya. Dengar, barusan. Saya putar sekali lagi. Saya butuh kerja. Baik, pengalaman fresh graduate 10 tahun. Tapi saya butuh kerja untuk mendapatkan pengalaman dong. Loh, ya makanya kerja. Makanya saya lamar kerja di sini. Nah, pengalamanmu nggak ada. Karena saya dapat pengalaman tanpa kerja. Ya makanya kerja. Makanya. Kira saya buat status itu nyinggung orang? Enggak, ini. Dia minta fresh graduate 10 tahun pengalaman. Ngelamar ke perusahaan itu. Seperti ini. Kamu naik ke atas. Lihat posisinya. Quality Assurance Executive. Anda tahu arti eksekutif? Ekonomi, bisnis, eksekutif. Ya. Itu aja dulu yang dipahamin. Oke, turun ke bawah. Dengan pas foto. Oke, turun lagi ke bawah. Ini contoh kedua, oke. Terus yang mana yang mau dibahas soal PT Kau? Ini, Bu. Ada pas foto di sini. Jadi kita bikin 2 CV, Bu. Pas fotonya yang di sini. Saya tanya di atas, bukan ini. Enggak ada, Bu. Naik ke atas. Anda di sini menjelaskan begitu banyak tentang diri Anda, tapi Anda tidak foto. I am Ian, a graduate Bachelor of Chemical Engineering. Coba Mbak klik Google, ketik gini, Singapura Bangsa Karawang University. Keluar seperti ini enggak? Saya yakin nggak akan keluar. Tulisannya selalu Universitas Singapura Bangsa Karawang. Karena websitenya belum English dan Indonesia, baru Indonesia saja. Coba aja buka Google. Oke, klik. Ada tulisannya? Nggak ada. Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sekarang ketik Diponegoro University. Klik. Ada? Karena websitenya sudah 2 bahasa. Jadi jangan macam-macam. Saya tahu Anda ingin English banget, paham. Tapi nggak gitu juga. Terus pas nulis jalan, on the street, Ronggo Waluyo, no, jalan. Karena kita tidak terus ke sana. Sama seperti ini, jalan. Kecamatan mau Anda ganti sub-district, nggak bisa, tetap kecamatan. Kalau telepon wajar, karena kode area. Plus 62 silakan, seperti itu ya. Itu dia, bisa dibedakan mana. Bahkan di sini ada Inggrisnya nih, founded in 1957 as a private university by Semarang University Foundation. Private ini untuk yang vokasi, bukan undipnya.
Ini cerita masa lalunya Undip tuh dari kampus swasta berubah-berubah ke negeri. Itu adalah nama pangeran untuk Jawa Tengah. Seperti itu. Ini karena memang ada websitenya bahasa Inggris. Close, balik lagi ke sana. Domisili Subang area West Java. I have analytical bla 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 ended ini experience training ini spend simulator seminar achievement. Oke, turun lagi komite dan kawan-kawan education ini saya yakin ada irisan dari teknik kimia yang bisa match dengan apa yang Anda apply. Contoh, Anda apply PTKU ini tadi bagian apa? Quality Assurance Executive, ISO dan kawan-kawan. Apa relate dengan teknik kimianya? Mungkin studi kasus, paper, Anda pernah magang di perusahaan bagian ISO atau apa? Naik ke atas experience tadi. Anda cuma bilang ISO sekian training software engineering. Training. Ya, segala macam. Ya, arti kata akan ada sertifikat penguat itu berdasarkan apa list kompetensinya. Ada disampaikan di sini, ditunjukkan mana? Ada, Bu. Ketika tampilnya seperti ini, maka gagal, Mbak. Karena sertifikat yang dimaksud bukan seperti ini. Ya. Ini energi. Kita ngebahas apa di sini? ISO-nya apa yang dia pengen? Next, naik ke atas. Kanan. Pengetahuan dasar ISO 9001, 14001, GMP ini turun lagi ke bawah. Ada ISO itu? Nggak ada. Itu aja. Itu nggak support gitu loh maksud saya. Dan Anda misalkan melamar baru, namun lebih disukai, berarti dia lebih prefer orang yang punya 1 tahun pengalaman di bidang sama. Pengen saya tanya seperti ini. Saya butuh kerja. Baik, pengalaman fresh graduate 10 tahun. Tapi saya butuh kerja untuk mendapatkan pengalaman dong. Loh, ya makanya kerja. Makanya saya lamar kerja di sini. Nah, pengalamanmu nggak ada. Karena saya dapat pengalaman tanpa kerja. Ya makanya kerja. Makanya. Nangkep apa maksud dia? Dia butuh fresh graduate experience 10 tahun. Datang seorang anak fresh graduate kayak kamu, gak punya pengalaman. Dan kamu ngotot, gimana saya bisa punya pengalaman kalau saya belum bekerja? Who are you kalau saya bilang? Seperti ini. Makanya Anda nanti setelah apply surat lamaran Anda ke perusahaan, Anda menanti-nanti yang nggak tahu kapan, yang pasti ada durasinya mungkin sebulan, berharap-harap keterima di perusahaan ini. Padahal jelas-jelas kalimatnya sudah ada. Itu satu. Ya. Nama file Anda apa di sini? KSB PDF-nya. Sedangkan dia minta apa? Naik ke atas. Dia minta subjek Anda seperti apa? Naik ke atas apa ke bawah? Nah.
Yakin nggak ini HCD? Segala macam. Anda buka nggak ke sini? Walaupun Anda dapat dari loker teknik kimia, Anda harus cek juga perusahaan. Ketika sebuah perusahaan, ini plus minus ya, dia tidak pasang info loker dia di website dia, tapi dia posting di loker, ya apalah sumber loker kayak gitu. Apa Anda tidak curiga? Makanya banyak penipuan. Ya. Fasih berbahasa Inggris, lisan dan tulisan. Anda siap? Bersedia ditempatkan di pabrik Karawang. Anda di Subang. Anda tidak statement loh. Anda bersedia di Karawang. Ketika Anda memiliki kemampuan analisis dan penyelesaian masalah yang baik nih, mana konten bisa memastikan itu nomor 4? Padahal di tekniknya mungkin ada Anda. Makanya suka saya ajakin, Anda buat dong review artikel. Buat dong studi kasusnya diselesain. Kerja praktiknya bagian apa dong? Penelitiannya bagian apa dong? Kalau Anda hanya bilang, oh saya lulusan teknik kimia, cuman itu, orang tidak tahu Anda itu teknik kimia yang seperti apa. Ikut lomba apa nih yang bisa mengcover bagian ini nih, nomor 4. Naik ke atas. Pendidikan S1 teknik kimia, Anda sudah bilang nih, Anda lulusan Unsika, teknik kimia, IPK sekian. Dah, orang nangkep. Anda nggak bilang tahun berapa Anda lulus. Anda nggak bilang Anda itu punya pengalaman apa enggak. Orang itu, beauty, tidak akan mau baca bagian belakang kalau depannya nggak ada chemistry. Gampang, menurut kamu mungkin gampang, ini berapa halaman PDF yang kamu kirim misalkan ke perusahaan? 10 misalkan. Yang lamar 1000 orang. Bisa paham berapa klikan yang harus dia buka? Itu yang saya sampaikan di kelas saya ketika Anda ngirim tugas nih, personal. Terus Anda kasih subjek yang semau Anda nggak akan keingat Anda tuh siapa. Anda kasih nama file ini sama, apa tadi? QAE, apa? Gini. Apa nanti file Anda tidak akan tertukar dengan orang lain? Itu aja. Saya pernah tunjukkan file folder saya, urut. Jadi ketika saya cari Anda gampang. Oke, memiliki pengetahuan dasar ISO dan ini, apakah ada studi kasus ataukah apa yang Anda kerjakan selama Anda kuliah? Karena Anda kan fresh graduate nih, baru lulus, belum punya experience selama setahun. Yang kontennya ke arah sini. Bukan sekedar ikut training, tapi udah implemented. Ya mungkin Anda ikut magang ke perusahaan mana, bantu di bagian ISO. Nih, itu dia. Ya, adalah bahasa-bahasa apa di dalam CV Anda ngomongin ini. Terus Anda punya kemampuan analisis ini nih, mana studi kasus? Ini bisa ke arah studi kasus. Atau Anda ngomong, saya peserta pidato bahasa Inggris level apa? Bisa ke arah sana. Atau Anda bisa jelaskan kerja praktek Anda yang tugas khususnya apa? Main poinnya apa? Jadi, oh ini analisis Anda. Atau Anda nulis bareng dengan saya, apa? Ya, sehingga kalimat 4 ini bisa dibuktikan. Anda fresh graduate masalahnya. Tapi ada kalimat namun lebih disukai memiliki 1 tahun pengalaman. Anda baru lulus nggak mungkin punya. Maka selama menjadi student, apa yang Anda lakukan? Fasih berbahasa Inggris dan lisan. Mana sertifikatnya? Dan kenapa Anda tidak sebutkan skor Anda? Kalau TOEFL, itu bukan mengartikan dia berbahasa Inggris lancar. Begitu dia keluarkan IELTS, itu bisa timbang-timbang. TOEFL yang diakui, kalau perusahaannya ternama, biasanya ITP punya. Sertifikatnya diakui.
Tapi kalau Anda pakai TOEFL, ya TOEFL martabak lah judulnya mungkin, atau apalah segala macem, ya Anda dijajarkan dulu nih, diantrikan dulu. Dan ketika Ian rumahnya di Subang, ada nggak statement bersedia ditempatkan di Karawang? Nggak ada. Nanti ini akan menjadi masalah ketika udah masuk interview, diterima, aduh Pak, Karawang ya, saya kayaknya berat hati deh di Karawang, kayaknya saya mundur. Nah itu dia, tidak ada statement ya. Banyak pengalaman saat itu mungkin Anda apply di Subang, tapi di Karawang mungkin ada kandidat di bawah Anda yang dekat-dekat Anda lah ya kemampuannya, dia akan prefer yang Karawang. Kenapa? Ketika panggil Anda ke Subang, pagi itu Anda di WA, belum tentu Anda sampai Karawang siangnya. Ya, itu main point. Sampai ada istilah, pakailah alamat di sekitar Karawang. Ada yang sampai membuat seperti itu. Ya, kalau misalkan nanti ketahuan bohongnya, ya pas interview atau apa dadakan, ya siap-siap. Ya, sampaikan saja dengan kalimat Anda bersedia ditempatkan di Karawang. Nah, ketika Anda pasang seperti ini, CV lengkap, surat lamar dengan factory key AE ke email ini, file Anda saja masih ini. Padahal ini baru file ecek-ecek, saya bilang. Ya. Dan di surat lamaran ini naik ke atas, mana surat lamaran Anda? Coba tunjukin. Ini lamaran, bukan? Ini. Oke, terus Anda kalau tulis seperti ini, orang nggak akan mau baca dengan highlight. Bisa Anda tulis ini di highlight? Bisa Anda tulis ini di highlight? Bukan di highlight, di bold, diwarnain, bukan. Mereka tidak kenal warna itu. Anda kasih warna kuning, berarti Anda kasih warning ke dia. Karena mereka perusahaan yang punya kode warna tersendiri. Anda kasih warna merah, ngajak nantang. Bisa dong di pojok kanan atas, pojok kiri atas tuh ya, Anda kasih kotak, tulis apa posisinya. Posisi, lamar, Quality Assurance Eksekutif PT KAU. Kalau Anda tulis seperti ini, ya itu. Kedua, Anda posisi ada di mana? Subang atau Karawang saat itu menulis. Kalau Anda bilang Subang, kenapa Anda tulis Karawang di situ? Karawang 24 Februari 2022. Ketika Anda tulis lampiran, lampirannya berapa lembar? Anda tidak sampaikan. Perihal itu bukan lamaran pekerjaan, Mbak. Langsung. Apa posisi yang Anda inginkan? Lamaran pekerjaan sebagai apa? Lanjut ke bawah. Berdasarkan informasi yang saya terima di website ini, website KAU yang mana? Anda tidak rujukan. Maka melalui surat lamaran ini, naik ke atas sedikit. Serat lamaran ini, saya ingin mengajukan diri untuk melamar pada posisi Bapak ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kenalan gini-gini S1 Teknik Kimia ini. Apakah ini mengartikan Anda? Gini Mbak, orang akan interest itu baca surat lamaran. Surat lamaran itu taruh di paling atas. Ketika Anda cuma ngomong gini, tidak ada konten dan kawan-kawan, orang nggak akan interest. Itu aja. Ke bawah, hormat saya gini. Orang nggak akan hubungin kamu dengan phone. Email mana? Siapa yang bisa jamin phone ini aktif? Orang nggak akan telepon kamu, mungkin WhatsApp. Sekarang dunia sudah WhatsApp. Kenapa kamu tulis nomor handphone? Dan ketika Anda menulis seperti ini, 0878, nomornya dempet semua, yakin yang baca matanya nggak jereng. Itu dong. Hormat saya Ian. Anda udah lulus S1, tapi Anda tidak mau taruh gelar Anda. Anda lagi jualan atau enggak? Kalau Anda nggak jualan, nggak apa-apa. Hormat saya di bagian kanan, Anda tidak tahu format penulisan yang benar yang mana. Posisi lebih tinggi di kiri. Kalau Anda sendirian di kiri.
bukan di kanan. Kanan tuh lebih rendah. Turun ke bawah. Sertifikat dan kawan. Anda bisa nggak membuat resume grek satu sehingga orang nggak perlu baca lampiran ini? Dia akan baca, tapi dia tidak akan baca sampai ke bawah. Nangkep nggak? Orang nggak akan baca yang sampai ke bawah. Anda membuat orang ribet bacanya. Itu aja sebenarnya. Bisa diperbaiki. Ya ini tetap saya posting, nanti saya delete datanya. Ya, yang saya hidden kirim ke segala macam. Jadi bisa kebayang dengan kita membuat CV, dengan membaca job description-nya, dengan kita baca position-nya, kita nggak mampu membuat kesana. Gerbang ini gerbang pertama, Mbak. Gerbang ini gerbang pertama. Gimana kita bisa lewatin kalau gerbang ini aja nggak bisa kita lewatin? Dengan demikian deskripsi ini Anda sudah tahu, kejarlah sekarang Anda menjadi student. Itu main poinnya. Ya. Dan ketika Anda memberikan kontribusi Anda sebagai naik atas poin-poin dia tadi, ya, Anda bersedia ditempatkan di Subang. Ya. Anda sudah kemana aja di Indonesia, bahwa Anda itu cocok di tempat manapun, itu bisa. Ya. Dan ketika Anda belum lulus, Anda punya apa nih? Punyanya itu bukan sertifikat biasa gitu loh maksud saya. Dan sudah diaplikasikan. Bukan pengetahuan dasar doang, Anda contribute di dalam sebuah perusahaan, magang atau apa segala macam. Dan itu diaplikasikan. Yang mementorin Anda itulah nanti akan memajukan Anda agar sertifikat training Ian yang kemarin tentang ISO komplit. Makanya KP itu penting. Akan ada studi kasusnya. Dan studi kasus itu bisa menunjuk ke sini. Nomor 4. Ya, apalagi studi kasusnya bisa jadi paper bahasa Inggris bahasa Indonesia. Lengkap ini fresh graduate punya. Bukan nunjuk kerja dulu. Oke, nangkep? Ya, kurang lebih itu hari ini kuliahnya. Silakan minggu depan kita lanjut lagi dengan tugas Anda. Saya ngedit dulu sebelum saya post ke YouTube. Lebih kepada apa ya saya bilang ya, kita sama-sama tahu loh kita tuh haus ya, dan kita pengen minum, tapi kok kayaknya ribet gitu. Dan kita tahu yang kita minum tuh air putih. Jangan kamu minum cola, jangan kamu minum yang lain yang harganya jauh mungkin lebih murah dibandingkan air putih. Mungkin ya nggak ketelan lah atau apa. Nah, kurang lebih itu kalau menurut saya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya cukupkan kuliah hari ini. Thank you banget waktunya ya. Jadi saya edit dulu sampai data-data yang itu harus di hidden karena mungkin itu bahaya ya, kayak email dan kawan-kawan ya. Tetap kalau cuma